Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Desa Sukakerta Official. Kebetulan hari ini saya bersama Bidan Desa Sukakerta. Selamat pagi, Bu. Pagi. Ya, Bu, mungkin ada yang belum kenal dengan Bidan Desa Sukakerta, silakan untuk memperkenalkan diri. Halo semuanya, nama saya Mila Amalia. Saya berdinas di Puskesmas Cilaku. Kebetulan saya ditempatkan di Desa Sukakarta sebagai bidan desa di sini. Nah, ini salah satu bidan desa terbaik kami. Jadi beliau itu responsif kalau misalnya ada masyarakat yang misalnya sakit atau apa, ini selalu responsif. Terima kasih Bu telah membantu Sama-sama, desa Kak. kami. Oh ya Bu, terkait dengan kejadian yang kemarin ada di desa kami tentang ada warga yang terjangkit penyakit cikungunya dan mungkin kalau tidak salah ada dua kampung, kalau tidak salah Kampung Gandasoli sama Kampung Nolet ya. Iya. Nah itu mungkin ada banyak masyarakat yang belum tahu apa itu cikungunya. Nah itu maka hari ini saya sengaja mengundang bidan desa ke kantor desa Sukakerta untuk kita bahas tentang apa itu cikungunya, gejalanya seperti apa, pengobatannya dan pencegahannya seperti apa. Baik Bu, cikungunya itu apa sih Bu sebetulnya? Penyakit cikungunya itu penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk seperti Aedes aegypti. Nama virusnya ya Pak ya. Betul betul. Biasanya tuh nyerangnya ke nyeri sendi dan nyeri otot. Hmm, Demam juga. demam, nyeri. Demam, nyeri sendi, nyeri otot, ruam, Kalau interval keletihan. waktunya itu sampai berapa lama biasanya, Bu? Paling lama itu biasanya bisa sampai seminggu, paling lama ya. Tapi kalau misalkan lebih dari seminggu diharapkan sih diperiksa ke fasilitas kesehatan yang ada seperti puskesmas. Atau kalau misalkan bahkan lebih parahnya lagi bisa kita rujuk ke rumah sakit. Baik. Terus perbedaan antara cikungunya dengan DBD itu apa, Bu? Untuk DBD sendiri dan cikungunya itu berbeda di virusnya juga ya Pak ya. Untuk DBD itu virusnya dengue. Hmm, Jadi sama oleh gigitan nyamuk, cuman berbeda di virus. Ya, gejalanya tuh biasanya DBD lebih parah daripada cikungunya. Bisa oh sampai betul. kemimisan, bisa sampai berdarah di gusi, dan sampai menyebabkan trombosit turun di bawah batas normal, yakni 100.000 kalau Bahkan tidak salah. bisa mengalami kematian juga mungkin, Bu? Bisa ya untuk DBD. Untuk cikungunya sendiri biasanya tidak terlalu parah seperti DBD, hanya nyeri sendi, nyeri otot, demam, ruam kulit, seminggu biasanya udah seperti biasa lagi Ya. biasanya. Tapi untuk gejala lebih lanjutnya ya perlu diperiksa juga ya Pak. Bahkan ada sebagian masyarakat kemarin melaporkan bahwa mereka yang terjangkit penyakit cikungunya itu sampai ada yang apa lumpuh ya, ada yang mengalami kelumpuhan ya. Ya itu tadi karena gejalanya ada yang namanya tuh keletihan. Keletihan itu bisa dari lemas dan lemah sampai-sampai ada juga yang tidak bisa untuk berjalan atau hanya duduk. Nah itu Hmm, dari virusnya itu sendiri. Tapi biasanya nggak lama itu Pak. Ya itu tadi baik. intervalnya ada, kalau misalkan imun tubuhnya lagi bagus ada yang cuma 3 hari seperti biasa lagi, ada yang 5 hari, ya paling lama 1 minggu. Ya, tapi tetap saja Bu ya, kalau namanya sakit Iya jangankan tetap 3 hari, saja apalagi seminggu, itu sehari saja kan, waduh itu. berasa lama. Betul, apalagi misalnya dengan keletihan yang luar biasa sampai mengakibatkan kelumpuhan seperti itu. Waduh. Iya Bu, untuk pengobatannya misalnya ada seseorang yang itu terindikasi terkena penyakit cikungunya, itu seperti apa tuh pengobatannya? Untuk saat ini yang saya tahu belum ada vaksin spesifik untuk gejala untuk virus penyakit cikungunya itu sendiri Betul. ya Pak ya. Iya. Mungkin akan diresepkan obat anti radang dan anti demam. Seperti halnya yang paling umum itu paracetamol dan ibuprofen. Jadi bisa saja masyarakat misalkan yang ada gejala demam atau sakit di persendian itu bisa boleh membeli ke apotek obat paracetamol atau ibuprofen. Cuman kalau gejalanya berlanjut terus-menerus lebih dari 3 hari, itu harus diperiksa ya. Oke, baik, baik, baik. Dan mungkin untuk ini juga warga misalnya ada yang terjangkit cikungunya, terindikasi ya seperti gejala seperti tadi yang sudah disampaikan Ibu Bidan, ada baiknya juga langsung ke bidan desa menghubungi atau mungkin ke posyandu bisa Bu ya? Bisa. Oke, betul. Atau mungkin ke Polindes yang ada di dekat desa bisa Oke, ya. siap. Terus untuk pencegahannya sendiri Bu,
biar masyarakat tahu, oh biar kan ada bahasa apa, ada peribahasa yang mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, Betul. pencegahan untuk biar tidak terjadi penyakit cikungunya itu seperti apa tuh sebaiknya? Untuk pencegahannya itu ada yang namanya penanganan 3M+, ya Pak Baik, ya. 3M plus ya. 3M+. Nah, yang pertama itu ada menguras tempat penampungan air seperti bak. Betul. Menutup tempat penampungan air. Jadi kalau bisa yang di rumahnya ada bak yang terbuka ditutup. Karena biasanya kalau misalkan ada nyamuk dari karena di sini banyak sawah ya Pak ya, pasti akan banyak nyamuk terutama musim hujan. Biasanya kalau baknya terbuka, itu nyamuknya akan diam di bak dan mengeluarkan jentik nyamuk. Nah, dari situ adanya virus. Dan yang ketiga, mendaur ulang barang-barang bekas yang berpotensi menampung genangan air. Ya, seperti halnya pot atau aqua atau apapun itu barang bekas yang berpotensi menampung air, sebaiknya didaur ulang atau bisa dihilangkan. Nah, Iya, gitu. betul. Dan terlebih sekarang mungkin kita masuk ke musim penghujan ya Bu ya. Berarti Betul. potensi akan adanya jentik penyakit cikungunya dan DBD itu tinggi sebetulnya. Betul. Kalau masyarakat sendiri tidak melaksanakan 3M plus itu. Iya, Oke. betul. Jadi memang kemarin kan kita melakukan fogging Bu ya untuk pemberantasan nyamuk. Nah, fogging sendiri apakah itu bisa menuntaskan ketika misalnya seperti kemarin kita memfogging kampung yang banyak terjangkit cikungunya. Nah, apakah memang yang lebih baik itu yang 3M plus itu seperti apa Bu antara fogging dengan 3M Sebenarnya plus? fogging juga akan lebih efektif sambil kita melakukan 3M+. Jadi kalau hanya dilakukan fogging saja, itu hanya membunuh nyamuknya saja. Kalau masyarakatnya sendiri tidak melakukan 3M+, jadi kasarnya cuek terhadap lingkungan dan tidak menjaga lingkungan, itu si jentiknya oleh obat fogging itu tidak akan mati Pak. Jadi kalau misalkan nyamuknya mati, itu dari jentik kan bisa jadi nyamuk lagi. Kalau misalkan jentiknya mati, itu nggak akan ada nyamuk. Oke, berarti fogging itu hanya membunuh nyamuknya saja. Nyamuknya saja. Sementara jentiknya itu tidak akan mati dengan fogging itu. Iya, betul. Justru lebih baik ya seperti tadi itu ya, meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan 3M itu. Betul. Oh iya, ya kan ini banyak mungkin yang mengira bahwa ketika misalnya ada seseorang terjangkit penyakit di satu kampung itu biasanya itu harus ada fogging, Sebetulnya fogging juga memang boleh saja, tetapi yang paling bagus itu yang 3M plus itu ya. Jadi kalaupun memang mau diadakan fogging, ya lebih efektif dibarengi dengan 3M plus. Begitu. Nah itulah pemirsa mungkin seperti apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Bidan, dan memang yang lebih bagus itu adalah meningkatkan kesadaran kita untuk lebih meningkatkan tingkat kesehatan melalui kebersihan. Oke Bu, mungkin ada yang mau disampaikan untuk warga terkait dengan cikungunya ini sendiri, silahkan. Oke, berhubung di Desa Sukakarta ini banyak yang terjangkit ya Pak. Kemarin ada 42 orang yang terjangkit cikungunya. Jadi mari kita sama-sama menjaga lingkungan, menjaga kebersihan, terutama kebersihan pada air, bak atau pot atau apapun itu yang ada genangan air, tolong dibersihkan. Oke, baik, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.